gue yakin banget bahwa hampir semua orang pasti pernah ngerasain yang namanya iri. Yaitu ketika kita ngelihat kelebihan orang lain dan kita ngerasa kesel karena kelebihan itu. Nah sebenarnya emosi iri sendiri itu kan wajar gitu kan. Tapi biasanya ada nih banyak dari kita yang bukannya memanfaatkan rasa iri ini untuk hal positif. Tapi kita malah terlarut dalam pikiran itu, terlarut dalam rasa iri itu, dan berharap si orang yang kita lihat ini, itu dia gagal gitu. Kita berharap kelebihan dia tuh hilang. Atau bukan hanya berharap aja, tapi kita malah jadi sering nyari-nyari kesalahan dia, bahkan dari hal-hal kecil gitu. Sampai lama-lama nggak kerasa orang yang kita iriin itu malah jadi makin sukses gitu. Tapi kita nggak pergi kemana-mana. Kenapa? Karena kita jadinya nggak ngejar tujuan kita. Tapi kita lebih sibuk sama pemikiran negatif kita tentang orang lain. Nah, ini adalah contoh ketika rasa iri ini berdampak negatif kepada diri kita. Makanya di video ini gue bakal ngebahas tentang apa itu rasa iri, gimana bahayanya, dan gimana mengatasi rasa iri yang kita rasain kalau misalnya kita udah terlarut di dalamnya dan udah ngerasain dampak negatif. Makanya lo tonton video ini sampai habis biar lo dapet semua insight dari hal yang bakal gue jelasin sekarang. Tapi sebelumnya jangan lupa juga buat klik like dan subscribe biar lo gak ketinggalan video baru lainnya dari 1%. Nah, pertama-tama kita perlu tahu apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan rasa iri. Well, rasa iri sebetulnya adalah salah satu dari banyak emosi yang dirasakan manusia. Iri adalah emosi ketika kita merasakan ketidaksukaan dan ketidakpuasan karena kita menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Hal yang dimiliki orang lain itu bisa banyak, contohnya entah itu benda, fisik, kualitas orang tersebut, dan lain sebagainya. Rasa iri ini sebenarnya cukup mirip dengan rasa cemburu. Tapi, iri dan cemburu sendiri beda. Bedanya dari sumbernya. Kalau iri itu reaksi emosi yang terjadi karena kita merasa kekurangan sesuatu. Tapi kalau cemburu itu reaksi kalau kita ngerasa terancam akan kehilangan sesuatu. Terus apa sih penyebab kita ngerasa iri? Sebenarnya perasaan iri ini muncul karena adanya kemungkinan. Maksudnya kemungkinan tuh yang kayak gimana sih? Jadi, lo tuh biasanya nggak akan iri sama semua orang yang lebih dari lo. Tapi lo bakal iri kalau lo merasa bahwa lo tuh sebenarnya punya potensi, punya kemungkinan untuk jadi kayak orang yang lo iriin, gitu ya. Jadi, lo bakalan iri sama orang yang lo tuh punya kemungkinan untuk jadi kayak mereka gitu. Dan ada kemungkinan ini biasanya lo ngerasa bahwa lo bisa mencapai kayak mereka itu karena lo berpikir bahwa kelebihan mereka itu ada di dalam jangkauan lo. Tapi entah kenapa, somehow ya, lo nggak bisa mencapai itu. Dan akhirnya lo iri. Dan semakin lo berpikir bahwa lo punya potensi untuk menjadi kayak mereka, semakin besar rasa iri lo. So, ada kemungkinan nih lo yang mahasiswa, yang mungkin masih pekerja biasa, bisa jadi lo nggak iri sama Bill Gates gitu. Kenapa? Karena ya mungkin bisa jadi lo ngerasa bahwa lo ngerasa nggak ada possible route gitu. Lo nggak ngerasa ada rute yang cukup jelas untuk lo bisa mencapai levelnya Bill Gates. Karena ya levelnya jauh banget gitu dari lo. Tapi mungkin lo akan iri dengan teman kampus atau teman kantor lo. Kenapa ya? Karena lo ngerasa bahwa lo punya kemungkinan gitu untuk mencapai kelebihan yang dia capai. Iri sebenarnya punya dampak negatif kalau dirasain terus-menerus dan secara intens. Lo bisa jadi nggak bahagia dalam jangka waktu yang panjang dan performa lo di kantor atau di kampus bisa jadi bakal menurun juga. Nah, disinilah rasa iri bisa jadi bahaya, yaitu ketika kita terlarut di dalamnya dan kita merasakan dampak-dampak negatif gitu. Nah, apa aja sih dampak ketika kita terlarut dalam rasa iri? Ini ada beberapa dampaknya. Pertama, rasa iri itu bisa ngebuat kita hilang fokus terhadap proses yang harus kita jalani. Kita jadinya selalu ngebandingin diri kita sama orang lain, dan kita cuma berfokus pada hasil akhirnya aja. Padahal kita nggak tahu sebenarnya orang yang kita iri itu ngelakuin apa aja gitu buat menuju hasil itu. Jadi kita lebih fokus ke hasil dibandingkan ke proses gitu. Nah yang kedua, berhubungan juga sama yang tadi, rasa iri yang terlalu berlarut-larut itu cenderung bakalan mencegah kita untuk mengembangkan diri. Jadi di awal kan gue udah bilang ya, di yang pertama kita bakalan kehilangan fokus dan cuman ngelihat hasilnya doang, bukan prosesnya. Nah karena kita ngelihat hasilnya doang, kita juga cenderung bakalan lebih fokus sama orang lain dibandingkan sama perkembangan diri yang kita pengen. Jadinya energi kita habis buat ngeribetin orang lain, dibandingkan buat mengembangkan diri kita sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, rasa iri yang berlarut-larut juga bisa bikin kita jadi gak pede dan bisa jadi lupa bersyukur gitu. Kita jadi lebih fokus ngebanding-bandingin diri kita sama orang yang lebih, tanpa sadar kita jadi lupa bersyukur dengan apa yang kita punya sekarang. Jadinya kita selalu ngerasa nih bahwa diri kita itu gak cukup. Jadinya gak pede. Kenapa? Karena kita kurang bersyukur dan
Tadi ya, selalu ngebanding-bandingin. Nah, pertanyaannya sekarang, terus gimana nih solusi buat mengatasi rasa iri? Gimana sih cara supaya kita bisa gak terlarut dalam rasa iri ini? Pertama, lo perlu sadar bahwa iri itu adalah bentuk dari emosi. Dan ingat, emosi itu otomatis, emosi itu wajar banget buat lo rasain. Seperti yang mungkin udah pernah gue bahas ya di video-video sebelumnya, terutama di playlist soal emosi, ingat bahwa emosi itu wajar banget untuk dirasain. Jadi kita ngerasain iri itu sebenarnya manusiawi gitu. Ya merasakan semua emosi sebenarnya sedih, seneng, marah itu adalah hal yang manusiawi banget. Jadi ketika lo ngerasa bahwa lo iri sama orang, ketahuilah bahwa itu hal yang wajar banget. Nah yang gak baik adalah ketika emosi iri itu muncul dan mulai berdampak negatif ke diri lo. Jadinya misal ketika lo iri lo jadi gak produktif, lo jadi sibuk sama hal yang kurang penting, dan lo jadi ngerasa stres karena rasa iri itu. Itu yang negatif. Rasa irinya sendiri sebenarnya wajar gitu. Tapi respons kita yang kayak mungkin kita jadi toksik ke orang, mungkin kita jadi fokus ke orang lain, nah itulah yang negatif gitu. Biasanya sih kalau misalnya ya klien gue pas mentoring mengeluh tentang rasa emosi iri ini, di sesi mentoring biasanya gue bakalan nyoba untuk ngasih ilustrasi tentang emosi. Kenapa? Supaya klien gue tuh ngerti bahwa rasa iri ini sebenarnya wajar banget buat dirasain. Tapi tentu yang harus kita kontrol adalah respons kita. Gimana sih sebenarnya kita menanggapi rasa iri ini? Apakah kita jadi ngegosipin orang lain? Nah ini kan negatif ya. Atau apakah kita jadi toksik buat teman kita dan orang sekitar kita, jadi kayak suka ngegosip lah, suka ngejulitin orang? Atau justru sebaliknya, kita menjadikan emosi ini sebagai hal yang memacu kita buat maju? Nah, kelihatan kan ada respons terhadap iri yang positif, ada juga yang negatif. Nah, caranya untuk merespon positif sebenarnya banyak gitu. Dan ini juga biasanya gue kasih tahu sih pas di sesi mentoring. Nah, kalau emang lo ngerasa bahwa lo butuh cara-cara spesifiknya, lo sebenarnya bisa aja ikut mentoring buat ngediskusiin emosi yang lo rasain sama mentor. Tapi ingat, kunci pertamanya adalah lo harus sadar bahwa emosi ini wajar banget buat lo rasain. Dan ingat bahwa emosi itu terjadinya otomatis, jadi nggak bisa lo kontrol. Tapi perlu diingat bahwa respons lo terhadap emosi itu nggak otomatis. Ini bisa lo kontrol dan ini menentukan rasa iri ini bakalan jadi positif atau negatif. Nah, gimana lo merespons itu tentu adalah pilihan lo. Yang penting adalah lo merespons emosi lo dengan tepat dan gak jadi berdampak negatif ke diri lo sendiri. Kayak tadi ya, kalau misalnya setelah iri lo jadi ngomongin orang, ya berarti negatif gitu. Tapi kalau setelah iri lo jadi termotivasi untuk maju, lo jadi fokus ke diri lo sendiri gimana cara ngembanginnya. Nah, itu baru positif, gitu ya. Jadi pertama, sadari bahwa emosi itu wajar, oke? Dan ingat bahwa respons lo akan menentukan iri ini jadi positif atau negatif. Yang kedua, lo bisa nyoba untuk analisis lebih dalam tentang hal yang bikin lo iri terhadap orang lain. Biasanya kita hanya melihat aspek umum dari orang yang kita irikan gitu. Jadinya kita cenderung ngerasa bahwa wah, kehidupan orang ini kok oke banget ya gitu. Nyebelin banget gitu orang ini. Nah, seringkali kita lupa nih dengan hal-hal spesifik. Aspek-aspek spesifik yang sebenarnya bisa aja gitu kita nggak suka dari kehidupan orang yang kita irin ini. Balik lagi, kayak yang gue bahas di bagian dampak negatif tadi, kita jadinya cenderung fokus sama hasilnya doang gitu. Sama hasil yang dialami orang lain, tanpa ngelihat prosesnya. Misal, kita iri sama teman kerja kita yang dapat bonus karena performanya bagus. Well, emang sih dia dapat bonus gitu. Tapi prosesnya kayak gimana gitu? Dia tuh ngelakuin apa aja sih? Nah mungkin kan pas lo lagi nyantai gitu kan sekarang nonton YouTube, dia mungkin begadang gitu buat ngerjain kerjaan. Mungkin pas sekarang lo lagi gak kerja, dia tuh lagi kerja keras banget sampai ngorbanin waktu berhubungan sosial gitu. Nah kenapa sih lo harus nganalisis pikiran lo kayak gini secara lebih spesifik gitu? Ini sebenarnya supaya menyadarkan kita bahwa untuk sukses dan jadi orang hebat kita butuh untuk berproses juga gitu. Jadi kita butuh untuk fokus sama prosesnya dibandingkan terlalu fokus sama hasilnya gitu. Nah kalau dalam mentoring biasanya gue akan kasih tugas berupa worksheet buat nyoba menganalisis dan men-challenge hal yang kita pikirin. Nah lo bisa lihat ya, ini contohnya di Thought Challenge Worksheet. Jadi ada beberapa teknik nih buat lo menganalisis pikiran lo. Supaya apa? Supaya lo lebih kritis gitu. Pertama ada teknik ABCDE yaitu Attention, Belief, Challenge, Discount, dan Explore Options. Ada juga teknik THINK yaitu True, Helpful, Inspiring, Necessary, and Kind. Nah, teknik-teknik ini bisa ngebantu lo buat menganalisis hal yang terjadi di pikiran lo. Misal, kalau kita contohkan dengan metode THINK tadi, kita sebenarnya bisa nanyain ke diri kita sendiri. Apakah pikiran iri kita ini helpful nggak sih?
Apakah pikiran kita itu necessary atau penting gitu? Apakah pikiran kita itu baik? Nah, dan kalau emang ternyata nggak penting, kalau ternyata nggak baik, kalau ternyata nggak membantu kita melaksanakan apapun, sebenarnya kita bisa nyoba untuk alihin fokus pikiran kita ke hal yang emang lebih berguna dibandingkan kita fokus ke iri sama orang gitu. Dan itu sebenarnya cuma beberapa cara aja dari worksheet Thought Challenge. Di sana juga sebenarnya ditulisin tips dan triknya kayak gimana untuk nge-challenge pikiran. Ada juga penjelasan tentang hasil-hasil riset yang sebelumnya terkait metode ini. Sekaligus juga template buat lo untuk di-print, dan lo bisa isi juga kalau misalnya lo mau menganalisis dan menulis pemikiran lo yang bikin lo ngerasa mungkin stres atau cemas gitu. Nah, kalau misalnya lo tertarik, lo mau ngedapetin worksheet ini sebenarnya hanya bisa didapetin kalau lo ikut layanan mentoring 1%. Worksheet ini cuman salah satu ya dari ratusan worksheet yang kita punya buat menangani masalah lo. Selain dapat tugas dan bahan bacaan, sebenarnya kalau lo ikut mentoring, lo juga bakalan dapat psikotes. Lo bisa cerita banyak sama mentor yang beneran ngedengerin lo, dan lo bisa dapat saran sekaligus feedback juga dari mentor tentang gimana caranya untuk mengatasi emosi iri ini. Kalau misalnya lo tertarik, lo bisa langsung daftar aja di link yang udah gua taruh di komen atau di deskripsi. Nah, kita lanjut ke tips ketiga ya. Yang ketiga, lo bisa coba untuk manfaatkan rasa iri lo sebagai hal yang akan memacu lo untuk mengembangkan diri. Emosi iri emang cenderung gak nyaman dan negatif ketika kita ngerasainnya. Tapi inget ya, emosi negatif sendiri gak selalu menghasilkan dampak negatif. Kayak yang gue bilang tadi, contohnya gini ya, kalau misalnya lo ngerasain emosi lain, misal emosi sedih gitu, lalu lo menggunakan emosi sedih itu untuk nulis lagu atau bikin buku, itu kan sebenarnya dampaknya gak negatif gitu. Lo ngerasain sedih, lo jadi produktif, dampaknya kan jadi bagus. Nah, kalau dalam emosi iri, yang bisa lo lakuin adalah dengan memanfaatkannya untuk mengembangkan diri lo. Iri itu kan ketika kita ngerasa diri kita kurang gitu. Kita ngerasa diri kita tuh kayak gak punya hal yang orang lain punya. Nah, dibandingkan kita fokus kepada kekurangan kita atau kelebihan orang yang bikin lo jadi iri gitu kan, lo bisa nyoba untuk fokus sama hal yang bisa lo lakuin. Buat apa? Buat mengembangkan diri lo. Kalau lo iri sama orang yang juara umum di sekolah, lo bisa pakai emosi iri ini untuk memotivasi lo, untuk mengembangkan diri lo menjadi lebih baik di nilai-nilai lo gitu. Lo fokus saja sama diri lo belajar lebih keras, lo coba set target dan lain sebagainya. Nanti lama-kelamaan ya, kalau misalnya lo selalu fokus nih sama diri lo, wah mengembangkan diri dan lain sebagainya, entar waktu lo untuk iri juga bakalan lebih sedikit. Jadinya irinya bisa berkurang secara gak langsung gitu. Kenapa? Karena lo lebih berfokus sama diri lo sendiri dibandingkan lo ngebanding-bandingin diri sama kelebihan orang lain gitu, dibandingkan fokus sama kelemahan atau kelebihan orang lain gitu ya. Jadi ada 3 tips tadi. Pertama adalah lo bisa sadari bahwa iri itu bentuk emosi dan emosi ini wajar. Yang kedua, lo bisa coba analisis lebih dalam tentang hal yang bikin lo iri. Yang ketiga, lo bisa coba manfaatkan rasa iri lo sebagai hal yang akan memacu lo untuk mengembangkan diri lo. Nah gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Kalau misalnya lo ngerasa butuh bantuan, misal lo butuh feedback atau saran, atau lo butuh cara-cara yang lebih spesifik, cara-cara yang lebih personal buat mengatasi masalah lo, gue sih nyaranin banget lo buat ikut daftar layanan mentoring dari 1%. Ingat, lo bakalan dapat banyak manfaat kayak yang gue bilang tadi, mulai dari interpretasi dari 3 psikotes, lo juga bakalan dapat temen diskusi, temen cerita, bakal dapat tugas juga berupa worksheet, dan yang paling penting adalah saran sekaligus cara-cara spesifik buat mengatasi masalah lo. Untuk daftar lo bisa klik link yang ada di deskripsi atau di komen ya yang udah gue taruh. Akhir kata, gue harap semoga video ini bisa ngebuat lo berkembang menjadi lebih baik, at least 1% setiap harinya. Gue Evan dari 1%, thanks.